video tadi, kira-kira kita akan membahas tentang apa sih? Jadi, kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan agama. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pergaulan bebas. Yang pertama, Kartono. Pendapatnya adalah pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Yang kedua, Santro. Pendapatnya yaitu pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Yang ketiga, Simanjuntak. Menurut Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan. Apa saja sih dampak pergaulan bebas itu? Adapun bentuk-bentuk pergaulan bebas yang penting untuk diwaspadai adalah seks bebas, merokok dan minum minuman keras di kalangan remaja, tawuran, konsumsi obat-obatan terlarang, di mana pergaulan bebas tersebut bila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan 5 dampak buruk, yaitu yang pertama, timbul masalah dengan keluarga, yang kedua, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin, yang ketiga, mendapat stigma buruk dari lingkungan, yang keempat, prestasi di sekolah menurun, dan yang terakhir adalah cenderung mencoba hal yang baru tanpa memikirkan akibatnya. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan agar mudah diserap oleh remaja. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat melatih kepercayaan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, penyuluhan pada remaja. Dalam penyuluhan pada remaja, perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Semua itu dikemukakan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Kalau gerakan sederhana ini dimulai dari keluarga, maka persoalan pergaulan bebas dapat diminimalisir sekecil mungkin. Karena keluarga adalah dasar pertama untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari pergaulan bebas adalah kita harus menjauhi pergaulan bebas karena itu merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, kita tunggu pertanyaannya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya kita bisa sama-sama belajar mengenai pergaulan bebas. Aku Aisyah dari PMR Wira SMA Negeri Aji Barang. Sampai jumpa.